secara berbarengan. Apa itu kemudian wudu? Wudu adalah pengertiannya af'alun mahsusatun, pekerjaan-pekerjaan yang tertentu, muftatahatun bin niat, yang diawali dengan niat. Niat inilah yang membedakan antara orang cuci muka dengan wudu. Al-wudu adalah toharatun ma'iyah, wudu adalah bersuci yang bersifat dengan air. Tuta'allaku yang berkaitan dengan wajah, wali adain dua tangan, waroksi dan kepala, warijlaini dan dua kaki. Itu wudu. Dalilun masru'iyah, utawi dalil yang disyariatkan masalah berwudu dengan ada tiga: satu Quran, dua sunnah, tiga ijma'u ulama. Kias nggak pakai di sini. Kias untuk hal lain, bukan wudu. Minuman keras itu kias, narkoba kias, ekstasi kias. Kenapa kias? Karena Quran nggak menerangkan ekstasi, ya kan? Quran menerangin homer arak. Pertama, dalil Qurannya masalah wudu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dalil wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wallahu a'lam bimurad. Kata Allah, eleng-eleng orang yang pada beriman kabeh, idza qumtum, apabila kamu mendirikan salat, faghsilu, maka basuhlah kamu wajah-wajah kamu, wa aydiyakum, dan basuhlah dua tangan kamu, ilal marafiqi, sampai sikut. Dari tangan ke sikut, ditarik tangannya, ngusapnya dari epek-epek telapak, ditarik ke sikut. Kalau kita kebanyakannya yang saya lihat di keran itu, pertama yang dibasahi bukan epek-epek tapi sikutnya, kasih keran. Sabu-sabunya doang. Itu doang, ininya tidak. Nah, gimana usah? Berarti nggak pakai Quran. Ini dulu yang taruh di keran, ditarik airnya ke belakang, kesikut, tarik ke atas lagi, celah-celahin lagi, punya cincin digoyang cincinnya biar masuk airnya. Tuh, makanya buat tebak-tebakan apa sunat dicabut wajib digoyang. Cincin ketika wudu, betul, cabut sunat wajib digoyang biar air masuk celah-celah. Oh, itu ilmu buat tebak-tebakan. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah dengan sebagian kepala kamu. Kepala bukan rambut. Kok rambut? Iya, karena kepalanya berambut. Rambutnya ada dua macam, ada rambut tebal, ada rambut tipis. Beda cara basuhnya. Betul. Kalau rambut tebal cukup rambutnya saja. Kalau tipis wajib sampai kena kulit kepala. Ukurannya tipis tebal itu, kata Imam Syafi'i, kalau andaikan dua orang berhadap-hadapan nggak pakai peci, kelihatan kulit rambutnya, kulit kepalanya, berarti itu tipis. Jenggot juga demikian, kalau tipis wajib sampai kena kulit, kalau tebel nggak usah. Nah, itulah tinggal kita ngelihat rambut saya tipis atau tebal. Oh, botak, oh itu praktis, ngirit sampo itu. Ini pertanyaan, gimana kalau rambutnya panjang, boleh nggak diusap rambutnya aja? Nggak boleh. Tapi rambut yang ada nempel di bukan yang panjang ke bawah, bukan yang di atas. Nggak sah kalau rambutnya perempuan panjang segini, begitu usap kepala, rambutnya doang ambil di air, usap ujungnya doang, nggak sah. Tetap yang ada di kepala itu.
warjulakum ilal ka'bain, dan juga adalah basuh oleh kamu dua kaki kamu sampai mata kaki. Tuh kita ngebasuhnya dari mata kaki dulu, keran tuh kita digituin, betul, nggak disela-selai lagi. Iya, berarti ada yang nggak kena air. Inilah Rasul prihatin melihat sahabat yang wudhu seperti itu. Kata Nabi, wailul lil aqab, aduh celaka orang yang meninggalkan tumit ketika wudhu, nggak diusap ujung tumitnya, betul. Nah digosok punggungnya doang, dicela-celain juga enggak jadi-jadi, betul. Nah makanya kadang-kadang saya sambil ngeliatin ngantri, ini wudhu cepet amat kilat, ditegur gak enak, betul. Kecuali kalau yang saya kenal, ini wudhu kilat amat, ini gimana sholat, wudhunya gak becus, gimana mau sholat, betul. Nah sementara la sholat liman la wudhu ala, tidak dihitung sholat bagi orang yang wudhunya tidak benar, atau nggak sah sholatnya, nggak sah wudhunya, bagaimana mau sah sholat, malah haram, betul. Haram, ujung-ujungnya orang itu maksiat di dalam naudzubillah min dzalik. Ini jadi biar rapi kita memang perlu ngaji fikih, biar rapi gerakan zahir kita hilal ka'bain samping. Kalau begitu berarti Al-Quran ini mengajarkan wudhu cuma 4 anggota, wajah, 2 tangan, sirah kepala, dan 2 kaki. Sementara dalam rukunnya wudhu 6. Mana dari mana yang 2? Oh yang 2 ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itulah yang namanya dasar orang berwudhu. Patokannya adalah Quran dan sunnah. Gitu. Ijma ulama nanti ijmanya. Itu patokannya. Tidak akan dikatakan ibadah kalau tidak diawali dengan niat. Nomor 6-nya tartib. Tartib artinya urutan. Iya, jangan diacak-acak. Oh, saya mau tangan dulu wudhunya. Terus kaki, terus kepala, terus wajah. Itu namanya nggak tertib. Berarti nggak sah. Jadi urutannya harus diikuti. Nah, inilah kenapa 4 anggota wajah, 4 anggota inilah yang dibasuh dalam wudhu, karena ini semua sumber dosa. Sumber dosa, terutama wajah. Yang sinyal maksiat itu dari mata turun ke hati merintah kepada tangan. Salaman dong, cakep tuh cewek, betul. Katakan salaman, tangannya oke lah salaman, betul. Kata hatinya, nomor HP-nya minta. Kata kakinya, apel sono sampai rumahnya, kakinya jalan, betul. Oh, itu anggota, itulah yang lebih banyak siap, kata Syekh Nawawi. Lalu dasar sunnahnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ila Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasul mengatakan, la yaqbalullahu sholata ahadikum, tidak diterima oleh Allah sholatnya salah seorang di antara kamu iza ahdasa, apabila berhadas, hatta yatawaddoa, sehingga malah dia berwudu dulu. Oh, sekarang wudunya nggak becus, nggak bener, gimana mau sah? Bagaimana kemudian mau sholatnya diterima? Wong wudunya aja tidak. Nah, bagaimana wudunya dikatakan benar kalau mandi junubnya saja nggak becus, berantai? Dikatakan mandi junubnya bagaimana mau becus? Wong dia sendiri nggak kenal air telah. Itulah keterkaitan. Jadi dikatakan mendirikan sholat karena berpijak kepada beberapa persyaratan. Syaratnya harus paham air mutlak. 2,
harus bisa wudhu dengan benar, mandi junub dengan benar sesuai dengan fikih. Lalu setelah itu bagaimana kita bisa wudhu dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saling terkait. Makanya katakan tidak kumtum apabila mendirikan sholat bukan melaksanakan tuh. Kenapa orang sholatnya jojong getol, maksiatnya jalan terus, hasudnya jalan terus, bohongnya gak ketinggalan, berarti dia mah bukan mendirikan sholat, sekedar melaksanakan sholat. Karena sholat yang benar punya indikasi pelakunya adalah tanha anil fahsai wal kayak oskadon. Apa ini kalau indikasinya? Dibaca enggak? Oskadon indikasinya apa? Meringankan sakit kepala, sakit gigi, betul. Sakit kepala kita, juga gigi kita. Ini oskadon, enggak ngaruh. Berarti ini obat nggak ada pengaruhnya. Begitulah orang. Berarti sholatnya belum memberi pengaruh. Betul. Nah, apa memang penyakitnya bandel, hatinya kotor, apa memang sholatnya kurang benar? Ya dua-duanya lah. Betul. Nah begitulah itu indikasi sholat. Setiap ibadah itu memiliki indikasi masing. Dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya memiliki indikasi. Sudah haji kok enggak menunjukkan indikasi, betul, berarti belum haji di mata Allah. Begitu. Kok orang sholat kok belum indikasi sholatnya, berarti selama ini dia belum sholat menurut Allah. Gitu. Oh itu kajian panjang.